Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih ya sudah join di acara titik balik perubahan. Sebelum kita mulai kelas kita berdoa bersama dulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih bermanfaat dan berkah. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjut. Bukan kita lanjut menambah materi baru, tapi coba kita perdalam materi yang kemarin gitu ya. Jadi masih soal ego gitu ya. Masih soal ego. Jadi ceritanya saya ambilkan dari pengalaman langsung ya. Pengalaman langsung saya 2012 itu fase saya sudah mulai sembuh dari depresi ya. Karena kehilangan modal ya. Sampai kehilangan modal, buku-buku saya jual, saya kiloin. Ada 1.000 lebih yang saya kiloin buku itu. Sedih banget gitu ya. Saya kiloin itu cuma dapat 700.000 gitu. Padahal tuh 1.000 itu, waduh, mahal-mahal. Tapi mau gimana lagi gitu ya. Jadi tahun 2012 itu, saya waktu itu baru ngelola toko pertama gitu. Jadi baru ngelola showroom fitness ya. Itu baru pertama kalinya. Satu gitu. Nah, waktu itu di Carrefour ya, di Carrefour Bekasi. Mungkin. Jadi pas buka pertama itu 3 minggu pertama itu enggak laku gitu. 3 minggu pertama tidak laku. Dan toko di depan saya itu toko fitness juga gitu. Barangnya sama. Nah, tapi kok dia itu laku terus, malah setiap hari saya catat gitu ya, kan kelihatan tuh kalau lakukan dia bukan nota gitu kan. Sakit. Sehari itu laku 4, 3, 6, saya enggak ada sama sekali. Anak buah saya itu bilangnya, bos, kayaknya kita ditutup nih bos, pakai dukun gitu. Ya saya sih enggak lah, kita ikan orang pondokan, maksudnya itu ya kayak gitu kan, nah ini gitu loh, maksudnya saya sendiri itu enggak begitu inilah ya, enggak begitu, bukan enggak percaya, tapi ya mungkin itu ada, tapi itu kan tidak berpengaruh saya kira kalau kita cahayanya besar gitu kan. Tidak berpengaruh kalau cahaya kita itu besar gitu. Tapi kalau sudah 3 minggu gitu ya, sudah 3 minggu udah laku. Padahal ini harus segera gajian, harus segera bayar macam-macam gitu ya. Akhirnya kemudian tuh ya karena asas saya itu bahwa ya bisa saja di ini kan, bisa saja ada entitas gelap itu. Tapi kalau saya sampai terdampak, berarti kan saya yang lemah gitu kan. Berarti kan saya yang lemah. Lagi pula kan alam raya ini kan ya memang gelap gitu kan ya. Gelap. Jadi akhirnya tuh ya balik-balik lagi gitu ya. Balik-balik lagi buka ya pelajaran. Akhirnya waktu itu baca Al-Hujarat ayat 13 gitu ya. Ini bagus nih. Akhirnya waktu itu baca buka-buka gitu ya. Apa sih ini? Dagang kan ini kan soal kemanusiaan aslinya ini kan. Kemudian Al-Hujarat 13 apa ya? Mana tuh? Ya betul, Al-Hujarat ayat 13. Kemudian tuh saya melihat di sini bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah
orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ya, saya kemudian tuh mencoba apa sih lawan dari takwa. Ya, tak? Jadi yang paling mulia itu adalah yang bertakwa. Apa lawan dari takwa? Akhirnya kan saya lawan dari takwa itu kalau dari perspektif kesadaran itu narsis. Jadi lawan dari takwa itu narsis. Baik narsis di tingkat etno, itu berarti kan jadi rasis, ya. Narsis ini kan tingkat individu kan ini. Ada rasis, itu bagian, itu narsisnya narsis kolektif gitu kan. Ada kan banyak itu macam-macamnya ya. Narsis, kemudian narsis secara kesukuan tuh berarti rasis gitu kan. Ada rasis, ada apa lagi itu ya. Macam-macam. Jadi takwa itu waktu itu saya nemu ini lawannya itu narsis. Maka kemudian tuh saya lihat gitu ya. Jangan-jangan tuh saya itu narsis. Sehingga enggak laku-laku gitu. Padahal anak yang kerja itu saya kasih jam tidur loh. Pokoknya kalian pagi-pagi itu enggak usah briefing kita ya. Enggak usah briefing toko itu. Kalian salat duha terus wirid gitu. Wirid sampai jam 1 baru kalian pulang toko gantian gitu. Saya punya kebijakannya dulu gitu. Nggak pakai ilmu manajemen modern pokoknya. Ya saya kan pagi-pagi itu briefing ya. Macam-macam gitu. Saya nggak, kalian duha dulu terus jam 1 baru balik. Ya saya jaga, kan sepi kan di mall tuh ya. Tapi akhirnya saya teliti lagi gitu. Soal narsis itu ada 2 loh itu. Jadi narsis itu ada 2 model. Narsis itu gini, kecenderungan untuk berpikir bahwa aku itu lebih dibanding dia. Itu narsis ya, bahwa aku lebih. Jadi aku itu lebih dibanding dia. Ini sisi positifnya. Dalam artian sisi ekstrim kanannya gitu lah ya. Tetapi ada juga narsis bahwa aku itu kurang dibanding dia gitu. Wah. Aku kurang dibanding dia. Ketemu waktu itu, ya Allah udah 3 minggu aku itu narsis. Udah 3 minggu narsis, tapi ngambil narsis yang kekurangan gitu. Langsung tersadari gitu ya, langsung istighfar. Jadi istighfar itu untuk melampaui narsis. Tapi tentu saja dalam pengertian saya ya. Saya narsis gitu. Jadi 3 minggu nggak laku itu narsis. Lalu saya sadari, jadi 3 minggu itu ya kafaratnya narsis itu, saya pikir ya. Tersiksa gitu ya. Aku kurang dibanding dia gitu. Itu bentuk-bentuk narsis. Hal ini sebenarnya ini dalam rangka untuk tadi anania itu ya. Anania. Ini untuk yang yang jualan ya. Untuk yang jualan, perhatikan itu jangan sampai narsis ya. Berat itu. Kemudian tuh setelah saya koreksi, narsisnya ini tidak hanya dengan keadaan saat ini, tetapi dengan keadaan masa lalu juga gitu.
Jadi ketika nggak laku 3 minggu itu nyesal, ya nyesal banget. Harusnya ini aku tidak ngambil tokoh dulu. Aku pameran aja dulu 2 kali 3 gitu kan, sebulan bayarnya cuma 3 juta. Kalau kalau toko kayak gini kan sebulan bayarnya 30 juta gitu. Wah, omset pameran lebih banyak daripada omset showroom gitu kan. Narsis. Membandingkan omset bulan ini dengan omset bulan lalu itu narsis juga tuh. Itu narsis juga gitu ya. Itu narsis. Ini misalnya gini, misal ya. Misalnya saya dulu pernah sebelum usaha fitness, saya pernah dulu jualan tajil. Pernah saya di Masjid Raya Serang. Wah, saya jualan tajil. Apa tajil itu? Hah? Tajil? Tajilan itu loh, jual kolak, jual... Oh, takjil. Oke. Iya. Jadi saya dulu pernah itu jualan di masjid itu, Masjid Raya Serang gitu ya, Masjid Raya Serang. Udah 2 tahun. Tahun pertama itu sehari bisa untung 500. Tahun kedua itu boro-boro 500, malah omsetnya cuma 50.000. Omset ini kan ya? Omset. Itu sampai kukut loh. Tapi pikir-pikir akhirnya saya bangkrut gitu, habis. Ya ini nih saya membandingkan gitu, narsis gitu ya. Kok tahun ini tidak lebih baik dari kemarin? Jiwa saya itu mudah narsis terhadap hal-hal semacam ini. Narsis ya. Narsis. Tapi waktu itu saya belum sadar. Ini masih tahun 2009 lah ya, 2009. Enggak, bukan 2009. 2007, 2008 lah ya. Jadi berulang-ulang ini narsis terhadap rasa kurang gitu, bahwa aku itu kurang gitu. Tapi itu sebenarnya di balik rasa kurang itu kan ada Anania yang gagah berani gitu ya. Ada Anania yang sangat berwibawa gitu. Jadi ini teman-teman yang punya kasus yang sama ya. Tahun ini kok rasanya keuntungannya kok berkurang dibanding kemarin. Itu narsis. Itu narsis gitu. Bahwa aku itu penting atau aku itu tidak penting gitu ya. Itu juga narsis dalam konteks ini gitu ya. Jadi soal penting tidak penting itu beda dengan aku itu tiada ya toh. Ini kan permainannya ini aku itu penting atau aku itu tidak penting. Ini kan beda dengan aku itu tiada atau aku itu ada atau tiada gitu kan. Jadi kalau masih seputar penting nggak penting itu masih Anania itu. Kita kan di masyarakat gitu ya. Aku itu nggak penting di matamu, narsis, bodoh wae. Terjebak romantisme masa lalu Kang ya. Iya, tapi itu narsis, sifat narsis. Kita kan taunya narsis itu kalau kita yang ekstrim kanan gitu kan. Yang ekstrim kirinya enggak. Itu kan kalau yang ekstrim kanan tuh 125 ke bawah. Apa itu ya? Berarti itu lawama gitu ya. Yang amarah itu kan 100 ke bawah. Aku nggak penting gitu. Tapi itu tetap saja adalah Anania. 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 Kalau ini kan ilahiyah kan ini. Takwa itu kan sifat ilahiyah gitu ya. Sementara Anania itu dia sifatnya narsis gitu. Ini penting ya, ini penting saya kira terutama yang
omsetnya lagi kurang, atau mungkin hidupnya tahun-tahun ini kok lagi nggak baik gitu ya. Oh, ini banyak ngalami juga. Hanya ngalami. Lalu kemudian waktu itu karena saya udah tahu ini narsisnya itu yang ekstrim kiri gitu ya. 125 ke bawah, ketakutan gitu ya, gimana gitu ya. Akhirnya itu saya istighfar gitu. Saya istighfar aja. Istighfar itu sadar posisi. Saya telah jatuh ke narsis. Istighfar aja. Anak-anak yang istighfar, kita yang hancur kita ini. So, istighfar aja. Istighfar. Setelah istighfar itu ya sebenarnya ketika kita sudah sadar narsis ini, itu sudah pulih sebenarnya tuh. Ya tuh. Ketika kita narsisnya itu sudah tersadari ini narsis, berarti kita sudah melampaui kenarsisan itu sendiri. Yang repot kan kalau narsis ini belum kita sadari. Belum kita sadari. Ini yang paling penting ya. Dan untuk orang Indonesia saya kira ini kutubnya ini sangat ekstrim ya. Yang narsisnya narsis yang kelebihan itu juga luar biasa. Narsis yang kekurangan jauh lebih banyak. Yang narsisnya kelebihan kan ya mungkin ya golongan-golongan crazy rich dan kawan-kawan itu kan. Sementara yang narsisnya kekurangan kan yang mengutuk crazy rich dan kawan-kawan. Murah banget. Murah banget gitu ya. Terus sekarang Rasano hotel Prodeo, hotel gratis murah banget itu. Jadi ini terutama yang terhubung dengan penjualan gitu. Kok penjualanku bulan ini turun gitu kan. Itu narsis. Kok belum ada ini? Itu narsis itu ya, narsis. Akhirnya ketika narsis begitu, yang harus ditambah itu kemampuan kan. Kemampuan. Ayo tingkatkan kemampuan. Yaitu seolah-olah di tingkat kalau tidak dilihat itu adalah dari narsis, itu kan kelihatannya sangat sangat meningkatkan kemampuan itu kan ilmu manajemen banget gitu loh. Tapi kalau di level kita pakai kesadaran tuh justru itu di situ bahayanya gitu. Di situ bahayanya. Waktu itu Mbak masih belum pulang gitu ya. Mbak masih hadir. Maksudnya itu masih ada di belum berlindung. Telepon Mbak gitu. Belum berlindung gitu. 2012 tuh. Mbak itu berlindung 2014. Telepon Mbak, saya udah tahu. Mbak tak mintain doa, iya aja Mbak. Tadi Mbak aku didoain belum aku tiap hari SMS tuh bisa sampai 10 kali. Di WhatsApp enggak kan? Ya Mbak Ayu kan pernah balas kok. Makanya sama tiru. Makanya saya tiru ya. Lah SMS nanti balas gitu. Tapi giliran saya sudah sadar gitu ya. Giliran saya sadar narsis baru dibalas gitu. Jadi setelah saya sembah, ternyata saya ini narsis, minta doa itu minta narsis gitu. Sama Mbak alhamdulillah udah sadar. Iya jadi waduh. Jadi minta narsisnya itu diperkuat dengan doa-doa dari Mbah gitu ya. Allahu Akbar gitu. Jadi perasaan tidak cukup itu bentuk narsis. Ya. Perasaan kekurangan itu bentuk narsis yang level 125 ke bawah. Setidaknya itu dari pengalamanku ya. Saya nggak tahu kalau ilmu lain itu bagaimana, tapi itu dari kategoriku, dari pengkategorian, dan itu menjadi kurikulum di PCI itu kan basisnya itu ya dari
pengalaman saya dibimbing Mbah begitu ya. Nah kemudian tuh kalau kita lihat kurikulumnya ya PCI lah ya. Ini tuh dibikin berdasarkan apa? Berdasarkan tuh ya pengalaman saya gitu. Amarah itu pokoknya dia narsisnya ekstrim kiri, lawama itu narsisnya dalam bentuk ekstrim kanan, mulhama ini dalam bentuk ya kayak tadi itu ya, peningkatan mutu, peningkatan kinerja gitu. Tapi itu upaya narsis gitu ya. Upaya narsis yang lebih, tapi menempuh jalan yang lebih konstruktif lah ya. Tapi itu masih narsis menurut. Ngelola toko misalnya, ini harus tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu justru ada kalau nggak disadari itu narsis gitu ya. Nah, mulhama ini. Jadi narsis, tapi narsisnya itu dalam rangka win-win gitu. Mulhama itu kan dalam rangka win-win atau dalam rangka altruis. Tapi itu masih ada narsisnya di sana. Misalnya aku bantu orang gitu ya. Aku bantu orang, lalu kemudian ya aku merasa aku telah berbuat baik kepada dia. Itu kan narsis mulhama kan. Ya kan, aku telah membantu. Ya kan gitu-gitu itu. Jadi ini bukan ya apa namanya peta yang kita bikin itu saya catatan pribadi saya gitu. Makanya saya di toko itu tidak menerapkan narsis mulhama ini, briefing enggak. Anak-anak itu kalian wirid sudah selamat di situ. Tapi enggak selamat dari narsis amarah. Saya diberitahu sejak awal tuh sama Mbak tuh kalau pokoknya sama anak-anak itu pokoknya dirawat kayak merawat dirinya sendiri gitu ya. Anak-anak saya dulu itu ya kalau briefing tuh kita di Jeko gitu kan. Nah, Bu Endang tuh nyari di toko kok nggak ada, ternyata semuanya di Jeko gitu, sama semuanya gitu. Ayo sini. Pesannya Mbah gitu, jangan merasa lebih tinggi karena kamu secara organisasi itu di atas, itu nanti kamu malah mulhama. Benar kelihatannya. Ya, jadi termasuk level mulhama ini organisasi yang bersifat top down. Saya tidak menerapkan organisasi top down. Atasan bawahan itu tidak menerapkan karena itu bagian dari narsis. Ada potensi narsis di sana. Ya dilarang gitu. Makanya kayak anak-anak itu saya nggak usah ada organisasi gitu ya. Dulu belum ada istilah scrum gitu. Nggak ada organisasi scrum, tapi saya udah praktekin. Makanya kemudian hubungan saya sama anak-anak itu hubungan yang akrab gitu ya. Nggak ada hubungan manajerialnya itu kayak nggak ada gitu. Saya sampai dimarahin sama anak-anak gitu. Tapi selamat dari sini selamat gitu ya. Tidak selamat di sini. 3 minggu tapi baru tersadar gitu. Itu setelah membaca Al-Hujurat itu loh, itu mimpi Al-Hujurat 13 itu apa? Ya kan? Takwa ini lawannya apa? Narsis apa aku? Menderita ini nggak laku kan wajar lah ya. Kalau nggak laku itu kan wajar, hatinya payah gitu. Oh ternyata itu narsis yang amarah. Narsis yang lawama itu ya aku bisa gitu kan. Yes, omsetku banyak dari tahun kemarin, itu kan narsis yang amarah. Kalau kok tahun ini kok merosot ya, meleot ya, anjlok ya, itu narsis yang amarah. Gitu ya, gitu. Kalau mulhama insya Allah bisa selamat tuh, karena saya tidak suka diperlakukan berbeda gitu dalam organisasi gitu ya. Saya kan keluar dari kerja itu karena ini tertekan gitu sama model organisasi yang top down gitu. Aku punya ide, gara-gara aku posisinya bawah terus nggak layak gitu. Itu aku kurang setuju gitu ya. Jadi ini teman-teman, yuk sadar narsis dulu ya.
sadar narsis. Nggak usah tinggi-tinggi bahasannya. Sadar narsis dulu. Oke, jadi sifat narsis itu dualitas gitu ya. Terutama ini, aduh COVID ini kok turunnya rezeki ya, narsis. Narsis. Teman-teman yang udah 500 tuh ya godaan narsis ini masih ada loh. Tapi itu perkara-perkara batinia, bukan perkara sosial ini. Saya enggak ini lagi itu. Dibilang kamu ini tokomu ditutup orang, saya enggak percaya. Ya, enggak lah. Enggak. Saya periksa narsisnya saya gitu ya. Jadi kalau ada orang misalnya, wah aku tokoku ditutup orang, disantet, itu narsis juga sebenarnya. Tapi itu masih dikonflikkan di sosial gitu. Ada juga narsis itu tidak pada konflik sosial, tapi konflik pribadi. Yang disebut mental block gitu ya. Kemana? Mental block itu kan narsis. Oh, mental block. Obatnya cuma satu, takwa. Dan itu takwa itu artinya harus ananiyahnya itu kan obatnya cuma istighfar gitu. Mental block itu obatnya cuma satu, istighfar. Tapi kita pelatihankan tuh macam-macam metodenya untuk menghilangkan mental block. Balok. Ya kan dunia pengembangan diri itu kan isunya itu kan mental block kan. Bawah sadar. Lah ya itu tuh obatnya istighfar. Kalau pakai asas kesadaran, istighfar aja udah. Dari narsis ke takwa. Mau diobatin apa lagi gitu. Ini narsisnya kok nggak order lagi ya tuh orang ya. Narsis. Tapi saya tidak menyalahkan itu ya, tidak menyalahkan apa namanya itu kursus mental block. Enggak, saya tidak menyalahkan itu karena memang itu ada ilmunya gitu ya. Karena itu ini kan hanya berbeda mazhab, satu spiritual, satu psikologi gitu kan. Jadi itu ya ilmu namanya, beda paradigma. Jadi jangan sampai saya kemudian dianggap itu berkonflik. Ya. Saya sadar betul bahwa yang saya omongkan ini level paradigmatik, bukan menyerang seseorang gitu. Enggak. Ini beda paradigma. Satu paradigma spiritual itu, satu paradigma psikologi. Paradigma psikologi, ya jalannya hanya begitu. Gitu. Jalannya seperti itu. Itu namanya perbedaan ilmu. Bukan bermusuhan, tapi ya beda paradigma ilmunya mau diapain. Dan itu harus saya beritahukan karena itu pernah saya lewati gitu ya. Pernah saya lewati. Jadi ini. Kita kembali ya. Jadi jangan sampai pokoknya jangan dikonflikkan lah ya. Hal-hal yang bersifat kontradiktif itu saya tidak konflikkan loh itu. Saya perlu buat disclaimer nih ya. Hal-hal yang terkesan kontradiktif di dalam ceramah-ceramah itu tidak pernah saya konflikkan, tetapi itu memang hal yang bersifat kontradiktif, berlawanan, gitu ya. Dan itu hal yang kontradiktif tadi dilampaui dengan non-dualitas, gitu. Tidak saya simpulkan secara logika, pakai logika Aristotelian gitu ya. Jadi logika Aristotelian itu kan dia memang anti kontradiktif, padahal kenyataan itu kontradiktif gitu. Jadi ini kadang-kadang tuh banyak tuh, Bang Aswar kok ini. Enggak. Itu namanya kontradiktif, dan kontradiktif itu dilampaui dengan hal yang sifatnya non-dual gitu ya, oneness. Linear, non-linear itu kan seolah-olah kontradiktif. Padahal itu satu dan sama. Tapi itu kemudian hati-hati aja gitu. Kalau mulai dari linear, itu nanti tidak sampai ke non-linear. Satu dan sama, tetapi kan kita ngomong satu sama tadi itu ketika sudah non-dual. Jadi hal yang sifatnya kontradiktif, itu tidak boleh diselesaikan mulai dari bawah. Jadi gini,
hal yang sifatnya kontradiktif pada diri kita, itu jangan pakai logika Aristotelian gitu ya. Teman-teman tahu nggak logika Aristotelian itu kayak apa? Ya, kan? Jadi ini penting ya, hal yang sifatnya kontradiktif pada diri kita harus diselesaikan dengan pola pikir lateral, divergen, bukan konvergen gitu ya. Nah ini belum sadar divergen, konvergen, nah bukan konvergen atau vertikal. Ayo, mana yang belajar apa namanya itu Edward de Bono ya, ini kan istilahnya dia. Hal yang bersifat lateral konvergen itu harus selesainya itu harus dengan transenden, tidak dengan logika Aristotelian. Jadi kalau teman-teman kok menghadapi mental block, itu harus pakai pola pikir lateral, divergen gitu. Divergen itu kayak gini. Jadi divergen itu, nah, ini. Kalau konvergen itu, keliru ini ya. Ini konvergen nih. Kalau divergen itu gini. Jadi hal-hal yang kontradiktif itu harus diselesaikan secara transenden, logika transenden. Jangan dengan logika Aristotelian, kecuali itu hal yang bersifat konvergen gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian, makanya saya tidak mau dikutip orang gitu. Dia kutip bahasa saya dijadiin hukum tar dulu. Kan tidak boleh hanya ngutip dalil ayatnya, harus pahamnya juga kan harus ya namanya ini kan kita kan mengambil hukum itu tidak boleh hanya pakai dalil apa ya yang di buku itu, dalil apa akliyah ya, nakli, harus pahamnya. Ternyata dia kutip saya lalu pahamnya paham dia, ya ntar dulu saya ingkari itu. Banyak itu yang begitu. Loh, tapi kan tulisanmu begini. Tulisan itu tidak mewakili konteks kepahamanku. Oke. Kamu kan tidak mengikuti seluruh ceramah saya dari 2017. Konteks itu ada di dalam ceramah itu. Dan itu seolah-olah kontradiktif satu sama lain kan. Ya itu sudah selesai. Saya itu dengan pola pikir lateral itu harus transenden. Jadi kalau masalah manusia, masalah pada diri kita, itu tidak bisa diselesaikan dengan linier, tidak bisa. Tidak bisa dengan psikologi gitu. Harus dengan transenden, takwa. Itu bahasa gaung Quran udah gitu. Ya tidak bisa dengan tekstual gitu ya. Itu kacau itu. Itu pola pikir linier memang akan cenderung tekstual. Pola pikirnya itu vertikal gitu. Logika Aristotelian. Itu banyak juga kok itu agama diterangkan dengan pola pikir vertikal ini. Wah, keliru itu. Makanya kita kan kalau belajar kan di guru kita itu sekaligus konteksnya gitu, pahamnya kan. Bukan hanya dalil tekstualnya, tapi ini gimana memahaminya nih. Itu kan juga disanatkan itu kan. Harus ada sanad paham gitu. Pemahaman, bukan hanya sanad dalil. Banyak itu awal-awal tuh Bang Aswai nggak konsisten. Bukan nggak konsisten, tapi itu namanya ini udah
pahamnya non-linier gitu. Bahkan di PCI sendiri kan ada kan itu yang protes, nggak konsisten. Akhirnya itu seolah-olah kontradiktif gitu. Nah, dia bingung dengan, dia kemudian kontradiktif ini, dia potong satu. Jadi akhirnya kan jelas. Nggak boleh dipotong kontradiktif gitu. Itu harus dilampaui. Gitu ya. Jadi ini teman-teman, pokoknya kalau mendengar ceramah saya di YouTube Evolusi Jiwa kok kontradiktif, cek lagi dengan ceramah tahun 2017. Atau tanya saya langsung, jangan simpulin sendiri, dikutip lagi. Bang Aswar, BA. Ya enggak, saya enggak setuju itu. Jadi saya kalau mengutip itu harus sebaiknya itu izin gitu. Dalam pengertian itu tanya dulu pahamnya gimana gitu. Bisa jadi dalilnya benar, pahamnya yang salah. Kan banyak itu yang begitu itu. Dalilnya benar, pahamnya salah. Karena pemahaman itu harus komprehensif ya, dikumpulkan. Lebih bagus tanya orangnya langsung. Benar nggak pahamnya begini? Itu poinnya ya, itu poinnya. Kita kembali lagi ke persoalan narsis. Narsis itu lawannya takwa, ya. Lawannya takwa. Kalau Hawking itu narsis itu lawannya devosi. Bukan devosi kan takwa. Devosi dia. Devosi. Makanya ada Hawking itu gerakan devosional non-duality. Bertakwa pada Allah gitu kan. Takwa pada Allah. Cuma memang gini, ini kan saya mempromosikan Hawking. Cuma Hawking tuh pada satu titik juga banyak yang beberapa lah ya, enggak banyak. Mungkin sekitar 10% tidak setuju gitu dengan kalibrasinya. Dan sebenarnya kalau hal yang tidak setuju semacam itu, ya tinggal berarti dia kalibrasinya dalam keadaan narsis kan gitu aja tuh. Ya kan? Ya seperti misalnya mengkalibrasi Nabi itu, ini berarti saat dia kalibrasi ini jatuh dari ilahiyah jadi narsis. Karena itu pengaruh gitu hasil kalibrasinya. Dan wilayah narsis ini sampai 499 loh. Wilayah narsis sampai 499. Narsis yang paling ini kan narsis antar tuh ya. Cara narsis politik. Karena itu satu negara itu kan. Makanya itu politisi itu narsis, negarawan itu mulai enggak. Jadi ada ego sektoral lah istilahnya itu ya. Ego sektoral. Jadi ini saya nggak ngutip nggak ngutip siapa-siapa gitu. Ini saya simpulkan dari hasil perjalanan saya sendiri. Gitu. Secara psikologi kan benar itu bahwa harus ada kekuasaan di dalam organisasi kan, harus ada. Kalau saya sih nggak harus ada kekuasaan. Yang penting itu ada rules, ada aturan gitu. Dan aturan itu ditegakkan bareng-bareng, bukan oleh kekuasaan. Kan bedanya di situ aja tuh. Ya, jadi level narsis ya. Semua narsis itu tujuannya adalah untuk menguatkan akar-akar ananiah. Semua kenarsisan itu dalam rangka untuk menguatkan akar-akar ananiah. Salahnya kan kita selama ini itu memahami narsis itu kalau sering selfie.
Semuanya. Padahal yang nggak selfie itu juga bisa narsis tuh. Salah definisi. Jelek itu. Iya. Itu penting tuh. Ya memang itu apa ya? Ya jadi paling enggak itu di komunitas kita itu paling enggak inilah ya, hal-hal kayak gini itu harusnya enggak jadi soal-soal lagi gitu ya. Prinsipnya tadi, kenarsisan itu karena ada tendensi bahwa aku itu lebih penting dibanding kamu. Aku lebih penting dibanding kamu, atau aku lebih rendah dibanding kamu. Maka sebenarnya dari hal semacam ini, seluruh penyakit psikologis, seluruh penyakit sosial, itu narsis. Obatnya cuma satu, takwa. Udah tidak ada lagi yang lain. Gitu. Obatnya itu cuma satu, jalan takwa. Progres. Tapi narsis ini tidak bisa itu dengan dogma. Tidak bisa dengan telling gitu ya. Dia harus dengan progresif. Saya waktu itu kan progresif sendiri, tapi setelah 3 minggu saya berjuang gitu ya. Berjuang dalam ketidaksadaran gitu. Mencari. Sudah disajiin analisis ini, ada yang tutup tokomu bang. Saya enggak. Jangan bawa saya ke jalan semacam konflik gitu. Saya ingin di jalan damai gitu ya. Anak-anak buah saya tuh, jangan buat konflik gitu. Ini kita harus menemukan inti persoalan di dalam diri kita. Gitu. Saya nggak mau konflik. Udah belajar, masih konflik. Udah pakai paradigma cinta aja. Jadi di 500 itu belum tentu selesai masalah narsisnya gitu. Tapi itu nanti akan tersadari sendiri. Mulai sadar niat ya. Niatnya itu narsis atau niat takwa. 500 kan gitu, sadar niat. Oh, niatku ini masih ada bayang-bayang narsis. Ini. Sadar niat. Di atas sadarnya sadar motif. Motifnya juga itu ya lebih halus lagi. Nanti itu sadar ilah. Nanti ilallah. Kan gitu urutannya tuh. Sadar niat, sadar motif, sadar ilah, lalu ilallah. Gitu ya. Itu takwa itu kan ilallah itu. Devosi non-duality gitu ya. Tapi kalau bahasa kita itu ilallah. Ilallah. Harusnya ini penting ya. Kesalahan kita saya kira sudah benar tekstualnya. Bahwa narsis itu obatnya takwa. Kayak lagu-lagunya Bang Roma kan. Lagu-lagunya Bang Roma kan apa itu? Apa yang obatnya iman dan takwa gitu ya. Apa? Apa ya, Kak? Gak paham aku. Loh, Mbak Nara kan pengagum Bang Roma, Mbak Nara, ayo. Stres. Obatnya iman dan takwa itu narsis itu, stres itu narsis. Stres itu kan narsis sebenarnya. Obatnya hanya tapi kita kemudian salah ngobatinnya gitu, diceramain terus, diteling terus, tidak bisa begitu. Dia harus transendensi. Tazkiyatun nafsnya itu dengan transendensi. Nggak bisa dengan ceramah terus gitu. Lalu diharapkan narsis itu akan sembuh. Nggak akan gerak itu jarumnya itu. Dia harus ditempah. Dia harus narsis ini ditempa oleh seorang tukang kebun yang ulet gitu ya. Saya tukang kebunnya itu ya Mbah. Harus ada tukang kebunnya itu. Narsis ini nggak bisa
asal-asalan ya. Aku ngaji, aku ceramah, harus ada yang tempa. Itulah yang disebut apa ya, murabiruh ya. Harus ada yang tempa itu. Nggak bisa dengan hanya afkar, berpikir itu nggak bisa. Ini harus ada yang tempa ini. Nah, itulah dasar dari ini. Saya kira kita ini harus lebih apa ya, terutama di kalangan tukang ustadz ya, atau tukang ceramah, pemberi khotbah, yuk stop, kurangi khotbah, lakukan proses transendensi ke jamaahnya gitu. Karena itulah yang melarutkan kenarsisan itu. Menuju, jadi ini nih jalan yang ini kan dari narsis menuju takwa. Ya kan? Narsis menuju takwa. Ini harus ditempah oleh tukang kebun yang berpengalaman. Harus ditempah oleh seorang tukang kebun yang berpengalaman. Master. Kalau hanya dengan ceramah itu sulit. Sulit. Ini nih yang hilang saya kira. Tradisi menempah, melarutkan kenarsisan menuju takwa itu nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi sekolahnya. Kita itu sekolahnya sekolah ideologi. Sekolah ini gitu ya. Nggak ada lagi sekolah untuk apa namanya itu ya, yuzaki ya. Kita langsung mau alim gitu. Padahal kan kalau di surat Al-Jumu'ah itu kan mesti yuzaki dulu baru yu alim. Kita nggak bisa menerapkan itu. Coba kita periksa ya. Kita periksa Al-Jumu'ah gitu ya. Ayat 2. Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, ini penting. Nah, ini nih. Bukan. Nah, ini nih. Dialah ya, harus ada ininya gitu ya. Dialah yang mengutus kepada kaum yang apa nih? Buta huruf. Yang buta huruf. Harus ada masternya gitu. Harus ada master. Master itu yang bisa membacakan ayat-ayat. Membacakan, lalu mensucikan. Lalu mengajarkan ilmu, ideologi gitu kan. Ini belum apa-apa sudah diajarkan ideologi. Akhirnya kan enggak yuzaki, tahu-tahu kok yu alim. Yang membacakan ayat-ayat. Membacakan di sini itu saya kira menunjukkan ya, menunjukkan ayat-ayat. Kemudian tuh ayat-ayat itu dulu ditunjukkan dulu gitu. Ini kalau dalam penelitian bisa dipakai sebagai jadi identifikasi dulu gitu. Identifikasi, tunjukkan dulu kontradiktifnya, ya. Tunjukkan dulu hal yang sifatnya kontradiktif, tunjukkan dulu problematikanya karena orang yang terjebak dalam narsis dia itu tidak sadar gitu. Makanya itu harus ditunjukkan dulu gitu. Dalam konteks cerita saya tadi, saya membaca ayat Al-Hujurat 13 itu gitu. Lalu saya, ini takwa menuju, saya berarti narsis gitu. Kalau nggak ada ayatnya itu kan saya nggak bisa sadar itu. WA Mbak nggak dibalas-balas gitu ya. Setelah saya ketemu jawabannya,
Alhamdulillah, baru dibalas. Aduh. Jadi ini kita langsung belajar ideologi, itu keliru saya kira metode pendidikan kita ya. Keliru. Kita sharing. Kita itu kalau baca buku, misalnya baca buku psikologi. Ini bukan ilmu psikologi gitu, tapi ini baca bahasa psikologi gitu. Membaca bahasa psikologi. Jadi yang kita pelajari psikologi itu sebenarnya bahasa sebenarnya itu. Kita belum mampu menunjuk ayat-ayat itu gitu. Namanya orang berilmu itu kan kalau tahu ayat, bukan menghafal bahasa. Ya kan? Jadi dia harus tahu ayat-ayat dulu. Sekarang kan itu yang dia ketahui itu bahasa psikologi, bahasa agama, bukan ayat. Karena dia mendapatkan bahasa itu dari buku misalnya. Jadi kalau menurut saya ini ya, yang nggak nurut nggak apa-apa. Sharing aja, sharing gitu ya. Ini sharing. Saya ini gitu. Saya kan dulu itu 2014 lah sampai 2016 tuh 2013 14 16 saya itu punya studi grup sama mahasiswa psikologi, filsafat juga. Yang psikologi sering saya bisikin gitu. Kamu itu bukan belajar ilmu psikologi, kamu itu belajar bahasa psikologi gitu. Lo ilmu psikologi itu yang tahu itu aku. Aku belajar ilmu psikologi itu belajar ini loh. Belajar ini. Gurunya itu Mbah. Ditunjukkan langsung ayat-ayat pada diriku gitu kan. Kayak tadi, ketemu ayat psikologi, narsis. Ya kan? Ketemu ayatnya. Tapi kalau saya baca buku itu namanya bahasa psikologi. Belum tentu saya bisa baca ayat itu pada diriku atau di alam raya. Mana yang ilmu? Ya tentu saja yang ilmu itu adalah yang bisa mengkonfirmasi ayat. Bukan yang tahu bahasa psikologinya misalnya. Kadang-kadang kesel teman-temanku. Kamu jangan turunin motivasiku ya. Ini aku lagi mau S3 loh. Kamu kok kayak gitu jahat sama aku. Loh, ini hati-hati nih. Hati-hati. Kok aku sih Mbak Nara ini? Tak kira kamu penggemarnya Bang Roma. Jadi ini anak-anak itu jangan sampai dia gagal membedakan mana bahasa psikologi, mana ilmu psikologi. Hati-hati loh itu. Ternyata yang dipelajari itu bahasa psikologi, bahasa kimia, bahasa matematika, bahasa Indonesia. Ya, itu ilmu yang sifatnya itu apa ya? Dia belum masuk kategori ilmu aslinya. Ilmu alat. Nah, baru ilmu alat. Ya kan? Baru ilmu alat itu. Sekolah dari SD sampai S2 itu baru belajar ilmu alat. Bahasa itu kan ilmu alat. Bahasa itu ilmu alat. Nah, setelah belajar ilmu alat, itu baru lalu yuzaki. Baru nanti dia alim. Kan begitu ayat tadi itu kira-kira gitu kan. Gimana sih nafsirkannya ini ayat yang tadi itu? Al-Jumu'ah ayat 2 itu. Jadi dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, membacakan ayat-ayat mereka kepada mereka. Dikasih dulu ilmu alat. Ini kan metode pondok pesantren kan itu ya. Belajar nahwu sorofnya lama ilmu alat. Sambil yuzaki nanti yu alim. Nah ini tidak ada lagi. Metode ini saya kira apa ya? Tidak lagi hidup.
langsung kemudian belajar ideologi. Ya kan? Atau ada yang misalnya kebalik, ilmu alat dikira sudah ilmu realitas gitu ya. Ilmu masih alat dikiranya sudah realitas. Akhirnya kan trial error gitu ya. Ini penting, ini penting. Ini petunjuk saya kira ya, petunjuk. Dibacakan. Kasih ilmu alatnya dulu, sambil mensucikan. Ini kan kalau di pondokan kan gitu ya. Nggak langsung berilmu. Nggak langsung diberikan apa ideologinya Nabi. Enggak, Yuzaki dulu. Kita kan pondokan itu langsung hafal tuh ayat-ayatnya tuh. Enggak Yuzaki, akhirnya kan narsis. Dikira buku itu sudah ilmu, padahal itu baru ilmu alat, ilmu bahasa. Belum ilmu, belum realitas. Makanya kemudian kita tidak terlalu fokus dulu ke ilmu alat gitu ya. Nah, ini aja kerjain dulu ini. Narsis kita ini digarap dulu, dan ini harus ada apa ya? Harus ada mentornya lah. Kalau mau cepat tuh harus ada mentornya. Dan saya mendorong teman-teman, yuk sadar dulu ini gitu loh. Sadar dulu. Nggak usah sadar gelar dulu gitu. Saya sendiri itu setelah ya ada punya gelar saya, lulusan SMEA. Ini aja ini baru tahun ini mau dipanggil diundang memberikan nasihat cara menjadi orang gagal gitu ya di alma mater SMEA saya. Waduh. Aduh, ini baru dapat undangan dari alma mater SMA SMEA. Saya pikir-pikir judulnya apa, nasihat orang gagal ya gini ini. Kok aku nasihatnya menjadi orang gagal? Ya seperti ini gitu ya. Ini nih yang saya kira kita harus di bulan Ramadan ini kita inilah ya, transformasi besar-besaran. Betul-betul sifat narsis menuju takwanya itu terus digarap gitu ya. Digarap. Terus menerus. Ini nih. Dan saya harap juga gerakan kita ini mesti harus menghasilkan kebiasaan baru. Jadi bagaimana cara menghasilkan keadaban baru? Itu dimulai dari kebiasaan baru. Kebiasaan kita apa? Lebih mengutamakan transendensi kenarsisan menuju takwa daripada gelar. Gelar itu nanti. Biar kita cocok dengan ayat biar kita itu Yuzaki dulu baru yu'alim gitu. Bahkan ketika sudah ini gelar tidak diperlukan lagi. Itu kan hanya tradisi akademis gitu. Gelar itu kan tradisi akademis. Itu kan semacam sertifikasi. Tapi sertifikasi apa? Itu bukan sertifikasi kealiman. Itu sertifikasi bahwa dia sudah menempuh belajar bahasa psikologi selama 6 tahun misalnya. Sertifikasi bahasa gitu. Bukan sertifikasi kealiman. Ini penting ini ya. Alim itu setelah ini gitu loh. Yuzaki. Kalau ini lewat bahasa ini pelajari bisa ini. Dibahasakan. Ini bahasa. Ini juga bahasa ini. Tapi ini bukan ilmu gitu. Ini kalau dari bawah mau ke atas, nah lewat ini dulu baru sampai sini. Kalau PCI enggak, langsung di sini aja dulu. Enggak pakai ilmu bahasa dulu, langsung ke sini garap. Kenalkan nature narsisnya. Ya, itu kan kurikulum PCI. Karena begitu saya dulu diajarkan. Jadi saya enggak belajar bahasa Arab dulu.
sama Mbak itu langsung belajar, karena terlalu narsis sekali ya. 9 tahun tuh enggak belajar nahwu sorof itu enggak. Sekarang baru belajar saya. Jadi kalau salah itu malum baru belajar. Baru belajar bahasa itu sekarang aja gitu. Baru mau belajar bahasa. Karena dulu di tempahnya itu belajar ini dulu. Belajar itu dulu. Nanti bahasa itu insya Allah mudah. Wong sudah ada polanya. Sudah ada gurunya di mana-mana. Tapi kalau ini nggak ada polanya ya. Subjektif sekali. Dan ini harusnya menjadi prioritas pertama bagi orang yang beragama. Karena ini memang yang paling dasar dari agama itu kan adalah proses transendensi dari narsis ke takwa. Gitu ya poinnya pagi ini. Jadi selamat menyembuhkan kenarsisan masing-masing. Dengan cara apa? Transendensi. Atau dengan cara ubudiyah. Ya, nggak bisa dengan baca buku aja itu, kecuali dia sudah agak alim gitu ya. Sudah bisa agak alim, nah itu boleh tuh, bisa tuh. Tapi kalau masih belum alim, narsisnya itu justru nanti dia membaca buku itu untuk membenarkan dirinya sendiri, menyalahkan yang lain gitu. Itu yang paling pokok. Untuk penjelasan lebih detail soal apa itu nature ego, silakan ditonton di rekamannya ya di websitenya TCI Ego ya. TCI ya, di beda buku di Solving Ego. Ini hanya pengayaan gitu ya. Kalau saya jelaskan semuanya di kayak gini, wah itu udah selesai rekamannya. Jadi ini teman-teman yang sudah punya buku di Solving Ego, yang sudah bisa akses rekaman-rekamannya, dilengkapi dengan ini. Dilengkapi dengan ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Oh iya, info ya, jika teman-teman mau berminat memiliki buku atau bedah buku di Solving Ego, The Realizing Self, bisa chat saya ya. Dan juga insya Allah Jumat depan kita akan ada mentoring TLOC ya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti atau alumni, bisa mengikuti riset dan gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu besok insya Allah.